Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Revinaldi. Saya dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 21. Saya akan menyimpulkan materi mata kuliah Al-Islam 2 pada pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Baiklah, saya akan memasuki judul yang pertama, hakikat ibadah. Ibadah dalam Islam merupakan puncak dari perasaan tunduk dan patuh pada Allah, dan klimaks dari perasaan yang merasakan besaran Allah sebagai tempat pengabdian diri. Ibadah juga merupakan tangga penyambung antara akhlak dan penciptanya. Selain dari itu, ibadah mempunyai kesan-kesan yang mendalam di sudut hubungan makhluk dan penciptanya. Islam telah meletakkan ibadah di tempat yang paling istimewa sekali. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasannya tujuan utama manusia diciptakan di bumi ini untuk beribadah hanya kepada Allah, sedangkan tujuan yang lain adalah sebagai pelengkap, dan atas tujuan utama di atas. Ibadah tidak hanya terbatas kepada sholat, puasa, ataupun membaca Al-Quran, tetapi ibadah juga berarti segala sesuatu yang disukai Allah dan yang diredainya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun diam-diam. Secara garis besar, ibadah terbagi dua, yaitu ibadah mahdah atau khusus, yaitu apa yang telah diterapkan oleh Allah akan perinciannya, tingkah dan cara-cara yang tertentu. Berikut adalah prinsip-prinsip ibadah mahdah. Yang pertama, keberadaan harus berdasarkan perintah atau dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Yang kedua, tata cara harus berpola pada contohnya yang telah dibuatkan oleh Rasulullah SAW. Bersifat suprarasional di atas jangkauan akal atau bukan ukuran logika. Azas ketaatan yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Ibadah gairu mahdah atau umum adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin. Berikut adalah prinsip ibadah mahdah. Yang A, keberadaan didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Tata laksananya tidak perlu berpula pada contoh yang dibuat oleh Rasulullah. Yang ketiga, bersifat rasional atau baik buruk, untung rugi, manfaat, atau mudaratnya dapat ditentukan oleh logika. Azasnya bermanfaat, selain itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan. Dalam Islam paling tidak ada 3 fungsi ibadah, yaitu mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, mendidik mental dan menjamin manusia ingat akan kewajibannya. Yang ketiga, melatih diri untuk berdisiplin. Rinci hikmah menjalankan ibadah itu antara lain terhindar dari syirik, memiliki ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, berjiwa sosial, tidak terkikir, merasakan keberadaan Allah, terkabulnya doa-doa kita, memiliki kejujuran, berhati ikhlas, dan banyak saudara. Ya, judul selanjutnya, sholat. Hakikat sholat. Sholat adalah salah satu atau azas dasar yang menjadi syariat dalam agama Islam. Secara kebahasaan, istilah sholat berasal dari bahasa Arab sholah, yang artinya doa. Sedangkan menurut pengertian istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan niat, diawali dengan bacaan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan mengucap salam, dengan syarat dan ketentuan yang atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Secara substantif, ibadah sholat mempunyai tujuan untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya. Sholat secara praktis juga merupakan bentuk terapi perilaku yang sangat efektif, baik dalam menjalankan sholat atau akan berbekas pada perbuatan yang baik pula. Kewajiban sholat sesungguhnya adalah cara Allah memberikan pertolongan pada hambanya, sebagaimana firman Allah yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45-46. Beberapa tujuan ibadah sholat. Yang pertama, mendekatkan diri dengan Allah.
Yang kedua, menjaga kesadaran atau pengendalian diri. Yang ketiga, motivasi dan terapi psikologis. Yang keempat, memupuk rasa persamaan, persatuan, dan persaudaraan. Yang kelima, mencegah perbuatan keji dan munkar, menanam disiplin dari terhadap waktu, menolong memecah masalah. Ya, masuk ke judul berikutnya, hakikat puasa. Sesungguhnya puasa disyariatkan bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum, namun hakikatnya adalah puasa yang meliputi dua dimensi sekaligus, lahir maupun batin. Puasa memiliki tiga tingkat, yaitu puasa orang umum, yaitu menahan perut dan kemaluan dari menuruti selera syahwat atau menahan diri dari melakukan berbagai pembatal puasa seperti makan, minum, dan bersetubuh. Yang kedua, puasa orang khusyuk atau VIP, yaitu menahan pandangan, lisan, kaki, pendengaran, penglihatan, dan seluruh anggota tubuh dari dosa-dosa. Yang ketiga, puasa super khusus VVIP, yaitu adalah puasa hati dari selera yang rendah dan pikiran yang menjauhkan hatinya dari Allah, serta menahan hati dari berpaling pada selain Allah secara totalitas. Allah mewajibkan berpuasa karena ibadah puasa adalah salah satu rukun Islam. Keimanan seorang muslim diukur dari keikhlasan berpuasa. Bagi berpuasa akan dijanjikan surga baginya. Tujuan ibadah puasa. Puasa memiliki beberapa faedah. Yaitu meningkatkan keimanan atau keiman, menghapus kesalahan, mengendalikan syahwat, memperbanyak sedekah, menyempurnakan ketaatan, terus meningkatkan rasa syukur dan mencegah diri dari perbuatan maksiat. Masuk ke judul berikutnya, haji. Pengertian haji. Haji berasal dari bahasa Arab, bermakna tujuan dan dapat dibaca dengan dua lafaz, al-hajj dan al-hijj. Haji menurut istilah syar'i adalah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Rasulullah. Maka haji bagi kehidupan sosial, yaitu yang pertama tawaf, yakni mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali melawan arah jarum jam. Yang kedua sya'i, yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah. Yang ketiga melontar jumroh. Melontar jumroh ini yang keempat wukuf di padang Arafah. Meskipun Allah mewajibkan semua umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, akan tetapi ia mengecualikan untuk sebagian manusia yang memang tidak sanggup atau tidak mampu untuk melakukannya. Masuk judul berikutnya, ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta benda, misalnya haji umroh, itu zakat, infak, sedekah, fidyah, kafarat, kurban, akikah, al-hadyu, dan lain-lainnya. Ibadah maliyah dapat dibagi dari beberapa bentuknya, diantara ibadah bercampur dengan maliyahnya, seperti haji dan umroh. Kedua bentuk ibadah ini memerlukan pengorbanan biaya yang besar. Tanpa biaya tersebut, ibadah ini hampir tidak bisa dilaksanakan, terutama bagi kita yang berada di luar kota dan di luar dua kota suci tersebut, Mekah dan Madinah. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik aja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta, investasi amal yang tidak akan berhentinya pahala. Walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, adalah harta yang disumbangkan untuk amal jariah. Ibadah maliyah atau ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Masuk judul berikutnya yang berjudul akhlak. Kata akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yakni akhlak. Bentuk jamak dari kata khuluq dan al-khul, yang secara etimologis antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Tujuan orang muslim berakhlak adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah. Tidak pantas bagi orang muslim berakhlak dengan tujuan untuk dipuji oleh orang lain, karena hal itu termasuk riya. Begitu juga tidak pantas bagi seseorang berakhlak dengan tujuan untuk mencari materi saja. Islam senantiasa mengajak orang Islam untuk mengisi dirinya dengan akhlak-akhlak mulia dan hidup dengan akhlak-akhlak tersebut.
Masuk judul berikutnya, macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak pada Allah. Para ulama menjelaskan bahwa berakhlak baik kepada Sang Khalik berputar pada 3 perkara. Yang pertama, membenarkan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menerima hukum-hukum yang Allah ditetapkan dengan mengamalkannya. Yang ketiga, menerima takdir Allah dengan sabar dan ridho. Ya, akhlak kepada Rasulullah. Konsekuensi dari adab kita kepada Allah, yaitu berupa ketaatan kepadanya, adalah kita juga mentaati Rasulullah. Menaati Nabi juga merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Sedangkan jika seseorang berpaling, maka tidak ada satupun yang dirugikan kecuali dirinya sendiri. Dan ketaatan kepada Rasul juga termasuk satu adab sebagai umatnya kepada Rasulullah SAW. Akhlak individu. Akhlak terdapat terhadap diri sendiri. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Keyakinan pokok ini merupakan kewajiban terhadap Allah, sekaligus merupakan kewajiban manusia bagi dirinya untuk keselamatannya. Manusia mempunyai kewajiban pada dirinya yang harus ditunaikan untuk memenuhi haknya. Dalam diri manusia mempunyai 2 unsur, yakni berakhlak terhadap jasmani. Yang pertama, senantiasa menjaga kebersihan, menjaga makan dan minumnya, menjaga kesehatan, berbusana yang Islam. Yang kedua, berakhlak terhadap jiwa, mendidik jiwa untuk bersyukur, bersabar dan istighfar, bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa, mendidik jiwa untuk bermuraqabah, terus mendidik jiwa untuk bermuhasabah, yang terus mendidik jiwa untuk mujahadah. Yang ketiga, ada berakhlak terhadap akal, menuntut ilmu, memiliki spesialis ilmu yang dikuasai, mengajarkan ilmu pada orang lain, mengamalkan ilmu. Ada akhlak sosial atau kemasyarakatan, berbuat baik kepada masyarakat atau tetangga, bersabar menghadapi gangguan tetangga, menjaga dan memelihara hak tetangga, tidak mengganggu tetangga. Akhlak terhadap lingkungan, penanaman pohon dan penghijauan, menghidupkan lahan mati, tidak mencemari air, menjaga keseimbangan alam. Itu berikutnya akhlak dalam berbangsa dan bernegara. Ada akhlak para pejabat, akhlak warga negara. Baik, masuk judul berikutnya, akhlak dalam keluarga. Urgensi keluarga dalam kehidupan manusia. Nilai moral yang ditanamkan sebagai landasan utama bagi anak pertama kali diterimanya dari seorang tua. Dan juga tidak kalah pentingnya komunikasi dialogis. Sangat diperlukan oleh anak untuk memahami berbagai persoalan-persoalan yang tertentu dalam tingkat rasional, yang dapat melahirkan kesadaran diri untuk senantiasa berperilaku taat terhadap nilai moral dan agama yang sudah digariskan. B. Akhlak suami istri. Suami yang ingin menunaikan hak-hak istrinya akan berusaha mengundang canda gurauan yang mencairkan suasana dengan senyum dan tawa, berusaha untuk bermain perlombaan dengan istri seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada istrinya Aisyah. Dalam diri setiap manusia terdapat sifat kekanak-kanakan, khususnya pada diri seorang wanita. Istri membutuhkan sifat manja dari suaminya, dan karena jangan ada menghalanginya sikap manja seorang suami untuk istrinya. Ada akhlak suami. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karena kesempurnaan iman seorang akan menjadi pelakunya berhias dengan akhlak yang mulia dan berbuat baik kepada segenap manusia. Terus ada akhlak seorang istri. Adapun kewajiban bagi pihak istri adalah tidak akan membebani suaminya dengan hal-hal tidak sanggup ia kerjakan dan tidak menuntut sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Sikap ini dapat menjadi bantuan untuk suami dalam mengurus finansial. Akhlak orang tua terhadap anak. Dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan antara anak serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anaknya. Sebaik-baiknya orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi Rabbani yang memiliki akhlak adalah seperti Rasulullah SAW. Poin yang terpenting adalah teladan dari orang tuanya. Terus akhlak anak terhadap orang tua. Perkara berbakti pada orang tua merupakan perkara yang mulia lagi agung, dan sudah sepantasnya bagi semua untuk senantiasa
berpegang teguh dengan agama ini, untuk mengetahui serta memahami apa saja hak-hak orang tua yang seharusnya kita penuhi terlebih lagi jika kita telah mendapati kedua orang tua kita sudah dalam keadaan tua, tak punya daya dan tenaga sebagaimana ketika mereka masih muda. Bab selanjutnya, membangun keluarga sakinah. Islam menganjurkan nikah. Islam tidak menyukai membujang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Allah memerintah untuk menikah, dan seandainya mereka fakir, niscaya Allah akan membantu dengan memberi rezeki pada mereka. Tujuan pernikahan dalam Islam yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, yang kedua untuk membentengi akhlak yang mulia, yang ketiga untuk menegakkan rumah tangga yang islami, yang keempat ada meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, yang kelima untuk memperoleh keturunan yang saleh. Tata cara pernikahan dalam Islam. Yang pertama, khitbah atau peminangan. Seorang muslim yang akan menikahi seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu, karena dimungkinkan ia sedang dipinang oleh orang lain. Dalam hal ini, Islam melarang seorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Yang kedua, akad nikah. Dalam akad nikah ada beberapa syarat, rukun, dan kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada yang suka, ada sama suka dari kedua calon mempelai. Yang kedua, adanya ijab kabul. Yang ketiga, adanya mahar. Yang keempat, adanya wali. Yang kelima, adanya saksi-saksi. Yang ketiga, walimah. Walimah urusi atau pesta pernikahan. Hukumnya wajib dan diusahakan sederhana mungkin. Dalam walimah hendaknya diundang pun orang-orang miskin. Yang kelima, hak dan kewajiban suami istri. Anjuran Rasulullah untuk menikah mengundang berbagai manfaat, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama, diantaranya yang pertama, dapat menundukkan pandangan. Yang kedua, akan terjaga kehormatan. Yang ketiga, terpeliharanya kemaluan dari berbagai kemaksiatan. Yang keempat, akan ditolong dan dimudahkan oleh Allah SWT. Yang kelima, dapat menjaga syahwat yang merupakan salah satu sebab dijaminnya ia masuk ke dalam surga. Yang keenam, mendatangkan ketenangan dalam hidup. Yang ketujuh, akan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, sebagaimana firman Allah. Yang kedelapan, akan mendapatkan keturunan dari Allah SWT. Yang kesembilan, menikah dapat menjadi sebab semakin banyak jumlah umat Nabi Muhammad SAW. 6. Bila belum karunia anak, apabila ditakdirkan Allah SWT, sepasang suami istri sudah menikah sekian lama, namun belum juga dikarunia anak, maka janganlah ia berputus asa dari rahmat Allah. Hendak ia terus berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim dan Zakaria alaihissalam telah berdoa kepada Allah SWT, sebagaimana Allah mengabulkan doa mereka. Dan hendaknya bersabar dan ridho dengan qada dan qadar yang Allah tentukan, serta meyakini bahwa semua itu ada hikmahnya. 7. Hak istri yang harus dipenuhi suami. 8. Mengajarkan ilmu agama. Kewajiban sang suami untuk membekali dirinya dengan menuntut ilmu syar'i atau talabul ilmi, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih, generasi yang terbaik. yang mendapat jaminan dari Allah, sehingga dengan bekal tersebut seorang suami mampu mengajarkan kepada istri dan anak dan keluarganya. 9. Hak suami yang harus dipenuhi istri. Setelah wali atau orang tua sang istri menyerahkan pada suaminya, maka kewajiban taat kepada suami menjadi hak yang tertinggi yang harus dipenuhi setelah kewajiban taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Yang ke-10, istri wajib berbuat kepada suaminya, berbuat baik kepada suaminya. Istri harus berkhidmat kepada suaminya dan menunaikan amanah mengurus anaknya menurut syariat Islam yang mulia. Allah SWT telah mewajibkan kepada dirinya untuk mengurus suaminya, mengurus rumah tangga, dan mengurus anak-anaknya. Ke-11, nasihat untuk suami istri. Bertakwa kepada Allah SWT dalam keadaan bersama maupun sendiri, di rumah maupun di luar rumah. Wajib menegakkan ketaatan kepada Allah SWT dan menjaga batas-batas Allah di dalam keluarga.
melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki wajib mengerjakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah dan diperintahkan anak-anak untuk sholat pada waktunya. Menegakkan sholat-sholat sunnah, terutama sholat malam. Berbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Quran setiap hari, terutama surah Al-Baqarah, baca pula doa-doa dan zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Bersabar atas musibah yang menimpa dan bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya. Terus menerus berintrospeksi diri antara suami istri, saling menasihati, tolong menolong dan memaafkan, serta mendoakan. Jangan egois dan gengsi. Mendidik anak-anak agar menjadi anak yang soleh, ajarkan tentang akidah, ibadah, dan akhlak yang benar dan mulia. Jagalah anak-anak dari media yang merusak akidah dan akhlak. Yang ke-12 ada nasihat khusus untuk suami. Apa yang memberatmu, wahai hamba Allah, untuk tersenyum di hadapan istrimu ketika engkau masuk menemuinya, agar engkau memperoleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Apa membebani untuk bermuka cerah ketika engkau melihat istri dan anak-anakmu? Engkau akan dapat pahala. Apa sulitnya engkau masuk ke rumah sambil mengucap salam secara sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau memperoleh 30 kebaikan. Apa yang kira-kira akan menimpamu jika engkau berkata kasar kepada istrimu dengan perkataan yang baik, sehingga dia meridaimu sekalipun dalam perkataanmu tersebut agak sedikit dipaksakan. Apakah menyusahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa, ya Allah, perbaikilah istriku dan curahkan keberkahan kepadanya? Tahukah engkau bahwa ucapan yang lembut merupakan sedekah? Yang 13 ada nasihat untuk seorang istri. Apakah menyulitkan jika engkau menemui suamimu ketika dia masuk ke rumahmu dengan wajah yang cerah sambil tersenyum manis? Yang B, berhiaslah untuk bersuamimu dan raihlah pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Gunakanlah wangi-wangi, bercelaklah berpakaian dengan berbusana terindah yang kau miliki. Jadilah engkau yang seorang istri yang memiliki sifat lapang dada, tenang, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Didiklah anak-anakmu dengan baik, penuhilah rumahmu dengan tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil, serta perbanyak membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah, karena surah tersebut dapat mengusir setan. Bangunkanlah suamimu untuk mengerjakan sholat malam, anjurkanlah dia untuk berpuasa sunnah, dan ingatkan dia kembali tentang keutamaan berinfak, serta janganlah melarang untuk bersilaturahmi. Perbanyak berzikir istighfar untuk dirimu, suamimu, orang tuamu, dan semua kaum muslim. Dan berdoalah selalu agar diberikan keturunan yang soleh dan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Ke-14 ada kepemimpinan laki-laki atas wanita. Ke-15 ada kewajiban mendidik anak. Sang suami sebagai kepala rumah tangga haruslah memberi teladan yang baik dalam mengembangkan tanggung jawab, karena Allah akan mempertanyakan di hari kelak. Baik, judul selanjutnya adalah akhlak sosial. Yang A, pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Menurut pandangan Islam, manusia secara etimologi disebut sebagai insan, yang dalam bahasa Arabnya berasal dari akar kata nasya yang berarti lupa, dan juga dilihat dari akar kata al-uns, maka kata insan berarti jinak. Dari kedua akar kata tersebut, kata insan dipakai untuk menyebut manusia. Manusia memiliki sifat lupa dan jinak. Dalam arti manusia juga selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru sekitarnya. Keberadaan manusia sangat nyata sekali, berbeda dengan makhluk yang lainnya. Seperti dalam kenyataan, manusia adalah makhluk yang berjalan di atas dua kaki dan memiliki kemampuan untuk berpikir. Sedangkan berpikir itu sendiri merupakan sifat dasar dari manusia yang menentukan hakikat manusia itu sendiri dan membedakannya dengan makhluk lainnya. Yang B, masyarakat tambahan Islam. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa pembentukan masyarakat Islam bertujuan
membangun hubungan yang kuat antara individu sebagai masyarakat dengan menerapkan sebuah ikatan yang terbangun di atas kecintaan sebagai realisasi sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagai mencintai diri sendiri. HR Bukhari. Pembentukan masyarakat yang memiliki jiwa membangun menurut Ibnu Qayyim ialah yang mampu menghasilkan individu masyarakat yang saling mencintai sebagian dengan sebagian lainnya dan saling mendoakan walaupun mereka saling berjauhan, dan sebagai buah dari doa ini malaikat akan mengaminkan doa seorang untuk saudara yang lainnya yang telah didoakannya. Yang C, akhlak Islam dalam masyarakat. Sebagaimana masyarakat Islam itu memiliki keistimewaan di bidang akidah, ibadah, dan pemikiran, ia juga memiliki keistimewaan dalam masalah akhlak. Akhlak merupakan bagian penting dari eksistensi masyarakat Islam. Mereka adalah masyarakat yang mengenal persamaan keadilan, kebijakan, dan kasih sayang, kejujuran dan kepercayaan, sabar dan kesetiaan, rasa malu dan kesetiaan, izah dan ketawaduhan, kedermawaan dan keberanian, perjuangan dan pengorbanan, kebersihan dan keindahan, kesederhanaan dan keseimbangan, pemaaf dan penyantun, serta saling menasihati dan bekerja sama atau ta'awud. Yang D, tugas masyarakat Islam terhadap akhlak. Sesungguhnya tugas masyarakat dalam Islam akhlak adalah sebagaimana tugasnya terhadap akidah, pemikiran, dan ibadah. Tugas atau peran mereka terhadap akhlak yang diutarakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi ada 3 hal, yakni taujih atau pengarahan. Itu biasa dilakukan dengan penyebaran pamflet, penyimpanan di berbagai masa media. Yang kedua adapun tatsib atau memperkuat. Itu dilakukan dengan pendidikan yang sangat panjang waktunya dan dengan tarbiyah yang mengakar dan mendalam dalam level rumah tangga, sekolah, dan universitas. Sedangkan himayah itu bisa dilakukan dengan 2 hal sebagai berikut. Yang A, toleransi antara umat beragama Islam. Dalam konteks toleransi umat beragama Islam memiliki konsep yang jelas. Tidak ada paksaan dalam agama. Bagi kalian agama kalian, dan bagi kami agama kami. Adalah contoh populer dari toleransi dalam Islam. Selain ayat-ayat itu, banyak ayat lain yang tersebar di berbagai surah, juga sejumlah hadis dan praktik toleransi dalam sejarah Islam. Yang F, konsep toleransi dalam Islam. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam agama dan keyakinan adalah kehendak Allah. Karena itu tidak mungkin disamakan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka, apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Yang selanjutnya berjudul Muamalah. Muamalah yaitu suatu aturan atau hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Ruang lingkup muamalah. Al-Fikri dalam kitabnya Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah menyatakan bahwa muamalah dapat dibagi menjadi 2 sebagai berikut. Yang pertama, Al-Muamalah Al-Adabiyah ialah suatu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia yang unsurnya penegak adalah hak dan kewajiban. Misal jujur, hasud, dengki, dendam. Yang kedua, Al-Muamalah Al-Madiyah, yaitu suatu muamalah yang mengkaji objek, sehingga sebagian ulama bahwa Al-Muamalah Al-Madiyah adalah muamalah bersifat keberadaan objek fikih. Muamalah adalah benda yang halal, haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang mudarat dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi-segi lainnya. Akhlak dalam bermuamalah. Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa akhlak yang baik ketika bermuamalah terhadap sesama terangkum pada 3 perkara. Yang pertama, menahan diri dari mengganggu sesama. Yang kedua, mengarahkan kebaikan bagi sesama. Yang ketiga, menampakkan wajah yang cerah. Judul selanjutnya
Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Hakikat hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat baik kepada kebaikan dan keburukan. B. Rahmat Allah atas orang rajin bekerja. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah. Maka aplikasi dan implementasi perlu diikat dan dilandasi oleh Allah atau etika. Oleh akhlak atau etika. Yang senantiasa disebut etika profesi. Etika atau akhlak yang mencerminkan sifat terpuji, yaitu sidik, istiqomah, futanah, amanah, dan tabligh. Seorang muslim yang akan mendapat kasih sayang dari Allah adalah apabila orang itu jauh dari sifat malas, senang melakukan kegiatan yang bermanfaat, rajin bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu, menyadari bahwa semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada akhlak dalam bekerja. Akhlak seorang muslim dalam bekerja menemukan kemudahan dan selalu bersyukur ketika menghadapi kesulitan. Dia tabah dan atau sabar. Mudah dan sulitnya baginya sama, karena semua itu adalah untuk menguji kekuatan imannya. Pada saatnya ia mendapatkan kesalahan dalam bekerja, menyimpan dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Dia segera bertobat, segera ingat akan Tuhannya, menghentikan segala kesalahan dan memohon ampun atas kekeliruannya. Yang dia ada profesional dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam suatu bidang pekerjaan yang menjadi profesi. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memang ahlinya tentu akan mendapatkan hasil yang bermutu dan baik. Sebaiknya suatu pekerjaan dilaksanakan oleh orang yang bukan profesinya akan mendapatkan hasil yang tidak bermutu dan bahkan akan berantakan. Judul selanjutnya, Islam dalam masalah harta dan jabatan. Yang A, harta dan jabatan adalah amanah dan karunia Allah. Harta dan jabatan adalah amanah yang dititipkan juga kepada kita. Keduanya juga akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya di hari kemudian, baik terhadap cara mendapatkannya maupun cara mempergunakan setelah didapatkan. Yang ke B, kewajiban mencari harta. Mencari rezeki merupakan tuntunan kehidupan yang tak mungkin seorang menghindar darinya. Seorang muslim tidak melihat sekedar sebagai tuntunan kehidupan, namun ia mengetahui bahwa itu juga merupakan tuntunan agama dalam rangka menaati perintah Allah untuk memberikan kecukupan dan ma'isyah pada dirinya dan keluarganya, atau siapa saja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang C, keutamaan makan dari hasil tangan sendiri. Allah telah memberikan kepada kita karunia-Nya berupa kesempatan, sarana dan prasarana untuk mencukupi kebutuhan kita. Allah menjadikan waktu siang agar kita menggunakan untuk mencari nafkah atau mencari kehidupan. Nabi juga menyebutkan bahwa seorang yang bekerja untuk anaknya memenuhi kebutuhan orang yang berada dalam tanggungannya, berarti dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang D, ada harta dan jabatan sebagai amanah. Manusia bukan pemilik mutlak terhadap harta. Kepemilikan manusia terhadap harta dibatasi oleh hak Allah. Ini terlihat dari kewajiban manusia mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya. Cara-cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemakmuran agama. Pelaksanaan dapat diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya. Yang ke E, sikap terhadap harta. Sikap terhadap harta dan jabatan, disebabkan harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta, kita diwajibkan berupaya dan berusaha mencari, karena mereka merupakan kebutuhan kita sebagai bagian dari modal hidup. Namun bukan demikian halnya tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Yang ke F, ada pendayagunaan harta dan jabatan. Sehubungan dengan itu, maka
harta dan jabatan hendaklah digunakan, bahkan didaya gunakan di jalan Allah yang ini dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Harta misalnya hendak digunakan selain untuk kemaslahatan kehidupan duniawi, juga digunakan sebagai infak atas atau belanja untuk akhirat. Sekian kesimpulan dari materi dari mata kuliah Al-Islam 2, materi pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Saya ucapi bila banyak salah kata atau perbuatan, mohonlah dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.